Di balik rumah mewah dan kehidupan yang tampak bahagia tersimpan luka yang dalam. Seorang suami bernama Bimo mulai kehilangan arah karena merasa istrinya tidak lagi sempurna. Sayang, ini aku buatin telur dadar sama nasi goreng kemarin. Maaf ya, belum sempat belanja lagi. Uang belanja kemarin udah habis buat bayar listrik sama cicilan sekolah Dimas. Ya ampun Rani, masa tiap pagi kamu itu menunya nasi goreng terus sih? Aku tuh kerja banting tulang, gaji gak kecil. Masa makan begini-begini aja? Aku bukannya nggak mau nyenengin kamu, Bi. Tapi aku benar-benar ngatur keuangan sebaik mungkin. Kamu kan tahu kebutuhan rumah banyak. Belum lagi Dimas butuh tambahan les juga. Alasan kamu tuh ya selalu itu aja. Aku tuh capek Rani, capek pulang kerja tapi gak pernah merasa dihargai. Gak ada penyegaran, gak ada kehangatan istri. Lihat diri kamu itu, dandan aja males. Aku cuma berusaha jadi istri yang baik, Bi. Aku urus rumah, anak, kamu. Aku gak pernah ngeluh. Tapi kok malah nyalain aku terus sih? Kenapa sih ayah sama ibu itu ribut terus? Dimas gak suka dengar suara marah-marah kayak gitu loh. Ya bu, ayo dong, jangan ribut terus. Emangnya kita itu gak bisa apa kembali rukun kayak dulu lagi? Aku kangen tahu nggak suasana damai kayak begitu. Hidup ini butuh hiburan. Kalau di rumah cuma dapat stres doang, ya aku itu cari yang bisa menyenangkan aku lah. Banyak kok cewek yang jauh lebih ngerti kebutuhan laki-laki. Bro, lo tuh kerja keras, duit banyak, tapi kalau gue perhatiin terus kok muka lo itu kusut terus sih belakangan ini. Hidup lo tuh kurang bahagia ya? Ya gimana mau bahagia Za? Di rumah gue itu kayak penjara. Bini gue gak pernah nyenengin gue, masak seadanya, muka kusam terus. Gak ngerti kebutuhan gue sebagai seorang laki-laki. Makanya jangan terlalu setia sama satu cewek bro. Lo tahu nggak? Kadang hiburan itu penting. Nih gue kasih kontak temen ani-ani kelas atas ya. Dijamin puas. Mau yang putih, bohai, Korea look, semua ada. Serius lu? Aman? Aman bro, rahasia terjamin. Lagian daripada lo mati pelan-pelan di rumah sama istri yang itu aja, mending hidup sekali tapi nikmat. Ya udah ya kalau gitu thanks. Nanti gue pertimbangkan. Oh beneran nih, akhirnya ada juga yang ngerti sama gue gitu. Gimana? Beda banget sama pembantu di rumah yang gak ada pengertiannya belas. Kalau gitu Mas Bimo nak Dewi boleh? Boleh banget pastinya dong. Dan malam itu adalah awal dari kehancuran Bimo tak lagi ingat siapa dirinya. Nafsu telah membutakan logika dan setan pun tersenyum menyambut satu jiwa yang siap dijadikan korban. Setelah sekali mencicipi manisnya dunia malam, Bimo tak lagi bisa berhenti. Seolah wanita-wanita itu adalah candu. Ia lupa pada tanggung jawab, lupa pada istri, lupa pada anak yang setia menunggu di rumah. Gaji masuk, waktunya refreshing. Masa tiap bulan kerja keras tapi ya cuma buat bayar cicilan rumah dan sekolah. Gue juga butuh seneng dong. Masa istri gak bisa ngerti? Sayang, malam ini kamu free kan? Aku mau yang spesial dong dari kamu. Aku tunggu di hotel biasa kita ya, jam 8 malam nanti. Hehehe. Aduh, Mas Bimo ini emang pelanggan favorit aku deh. Udahlah, orangnya baik, royal, dan yang paling penting kuat lagi, tahan lama. Hehehe. Jelas dong, kamu tuh beda dari yang di rumah. Istri gue tuh kayak nenek-nenek, gak ngerti kebutuhan laki-laki, gak pernah menyenangkan. Gak heran gue jadi ogah pulang. Kalau Mas Bimo emang udah nggak cocok sama istri, kenapa nggak cari istri baru aja?
Aku kan bisa jadi istri Mas juga. Asal Mas serius, aku siap kok jadi istri Mas. Oh, serius kamu ngomong begitu sama aku? Kamu mau bersedia jadi istri aku? Boleh juga nih tawarannya. Ya udah kalau kayak gitu nanti deh ya. Aku pikir-pikir lagi. Oke Mas, Deo percaya kok sama Mas. Wah, yang pulangnya selalu malam ya. Kenapa ya nggak pernah mau makan sama kita lagi? Ayah kerja sayang, mungkin capek atau lagi banyak urusan. Kita doain aja, semoga baik-baik aja di luar sana. Tapi Dimas pengen banget bisa makan bareng ayah. Kayak dulu, aku nggak akan makan kalau bapak belum pulang. 2 jam kemudian. Oh, akhirnya sampai juga dengan selamat. Aduh, capek banget badanku hari ini ya. Rasanya kayak dipaksa kerja rodi seharian. Tapi walaupun begitu yang penting aku seneng deh. Mas, kamu baru pulang? Ini udah malam loh Mas. Udah tengah malam. Tak biasanya kamu pulang kerja jam segini. Kamu habis dari mana Mas malaman begini? Lembur, banyak kerjaan. Jangan banyak tanya, aku mau tidur. Bu, ayah kok baunya wangi banget ya bu. Wanginya kayak wangi-wangi harum cewek yang ada di mall-mall. Ayah sekarang kerja di toko parfum ya bu? Ibu juga kurang tahu nak. Mungkin ayah habis dari mall buat belanja keperluan. Mir, aku tuh bingung banget Mir. Masa Mas Bimo makin hari makin jauh sama aku. Dia udah nggak peduli lagi sama aku. Bahkan akhir-akhir ini cenderung cuek dan menjauh dari aku. Dia sering pulang malam, kadang juga pulang pagi. Uang belanja yang dia kasih juga makin kesini itu makin sedikit. Dan yang bikin aku gak habis pikir. Aku nemu lipstik yang nyangkut di saku bajunya. Hah? Lipstik? Ya ampun Ran, itu udah jelas tanda-tanda suami kamu main belakang. Kamu harus cari bukti lebih banyak. Aku takut Mir, takut kalau semuanya benar. Tapi hati aku juga udah gak tenang. Bu, Aduh, itu suara Mas Bimo Mir. Aku kesana, bentar ya Mir. Gak apa-apa kan aku nungguin kamu sebentar? Shh, udah, jangan peduliin aku. Mendingan kamu kesana sekarang juga deh, sebelum dia jadi tambah marah dan makin benci sama kamu. Mas, justru itu yang mau aku tanyakan. Uang belanja cuma dikasih 1 juta bulan ini, padahal biasanya 2 kali lipat. Aku harus ngatur sana sini Mas. Dasar perempuan gak tahu diri. Udah aku kasih rumah, anak, masih aja ngeluh. Mau kamu aku cerain. Jadi janda, ha? Janda gembel yang luntang-lantung hidup di jalanan. Mau kamu? ayah, udah ya cukup. Jangan marah-marah lagi sama ibu. Ibu nggak salah. Ini bukan salah ibu. Ibu begini karena selalu mengkhawatirkan kondisi ayah. Harusnya ayah itu peka dong dengan kekhawatiran itu. Bukannya malah marah-marahin ibu. Oh, diam kamu. Gak usah ikut campur urusan orang tua. Anak sekecil kamu itu ya harusnya masih tidur dan gak ada di sini. Udah sana kamu pergi. Ayah jahat, ayah kejam, ayah yang sekarang udah nggak seperti ayah Bimo yang dulu lagi. Ayo bu, kita pergi. Tak ada luka yang lebih pedih dari dikhianati oleh orang yang kita percaya. Rani dengan segenap luka di hatinya mulai menyusun potongan-potongan kebenaran. Hingga akhirnya ia menemukan kenyataan yang menghancurkan dunia yang selama ini ia bangun. Apa ini? Nama cewek semua. Siapa ini? Sayang Surabaya, istri kecilku. Ya Allah, apa-apaan lagi Mas Bimo? Jadi selama ini alasan kenapa kamu selalu pulang malam dan menghindar dari aku karena ini. Aku benar-benar gak nyangka sama kamu Mas. Ternyata kamu ada main belakang dari aku. Dengan alamat yang ia temukan dari percakapan di HP, Rani mendatangi rumah kontrakan Dewi.
Maaf, ibu siapa ya? Saya Ren, istri sah dari Bimo. Ibu siapa? Istri siri dia. Apa? Istri sah Mas Bimo? Saya Dewi, Mbak. Tapi sebelum dia nikah sama saya, Mas Bimo bilang udah cerai sama istri sahnya. Dia bilang cuman aku satu-satunya yang jadi istrinya sekarang. Kamu salah. Kamu bodoh. Kamu udah ditipu dengan laki-laki brengsek seperti Mas Bimo. Mas Bimo masih jadi suami aku, dan aku masih sah jadi istri yang sampai hari ini. Aku belum pernah cerai sama dia. Dia tega meninggalin anaknya, rumahnya, demi kesenangan sesaat. Sekarang aku ngerti, gaji yang hilang, sikap dia yang berubah, semua demi kalian. Dan asal kamu tahu ya, ternyata Mas Bimo itu gak hanya nikahin kamu aja, tapi juga punya banyak cewek selain kita. Maksud kamu ini ada 5 nama yang disimpan dengan embel-embel istri di belakangnya. Nih, istri sayang Bogor, istriku Ririn, istri bungsu, istriku yang hamil, sama bidadariku Purwakerto. Ini ada 5 nama yang disisipin dengan embel-embel istri di belakangnya. Nih, istri saya Bogor, istriku Ririn, istri bungsu, istriku yang hamil, sama bidadariku Purwakerto. Astaga Ran, ini cowok bener-bener gila. Gila, Mas Bimo bener-bener sudah gila. Berarti selain aku dan juga Dewi, dia masih ada wanita simpanan sebanyak 4 lagi. Stres, edan, udah ada 5 orang perempuan yang dinikahi di belakang aku. Ini udah bukan selingkuh lagi Ran, ini kriminal moral. Dia ngancurin hidup 5 perempuan plus kamu dan Dimas juga. Halo sayang, ini Mas Bima ya? Pengen banget nih, anak kita udah mulai tendang-tendang loh di perut. Bukan, saya Rani, istri sah dari Bimo. Saya cuma bilang kamu bukan satu-satunya. Apa maksudnya? Kamu perempuan keempat yang udah ditipu dan diperdaya oleh Mas Bimo. Dan aku, Dewi, kamu, dan masih ada 3 lagi. Kalian semua dinikahin siri. Dan saya adalah istri sah yang dia nikahi di KUA dengan undangan dan buku nikah. Ya Allah, jadi selama ini aku dibohongin sama dia. Itu dia, wanita ke-6. Bukan ke-6, cuma salah satu dari 5. Aku mau dia jujur sekarang juga. Mas Bimo, kamu pikir aku nggak tahu 1, 2, 3, 5 berapa lagi perempuan yang kamu tipu dengan mulut manis kamu? Ron, kamu ngapain sih drama-drama kayak gini? Ini urusan aku, jangan ikut campur. Mas, ini siapa? Katanya kamu duda. Aku ini istri sahmu. Aku udah tahan semua, tapi sekarang semua orang harus tahu kamu bukan cuma boros, tapi pembohong kelas kakap. Aku juga udah ngasih tahu hari ini ke semua istri-istri sirihmu yang lain. Dan siap-siap aja ya Mas, sebentar lagi kamu akan segera merasakan akibatnya. 1 kebohongan bisa menghancurkan 1 hati. 5 kebohongan itu cukup untuk menghancurkan 1 dunia. Dan Bimo akan merasakan sendiri bagaimana dunia buatannya runtuh perlahan 1 demi 1. Bimo, kamu bukan hanya memalukan perusahaan, tapi juga telah mencemari nama baik institusi. Bukti transaksi fiktif ini jelas dan laporan keluhan dan beberapa klien juga masuk. Kamu dipecat dan kamu akan ditindak secara hukum. Pak, saya itu mohon Pak, jangan. Saya ini bisa jelaskan ini semua cuma salah paham saja. Saya hanya butuh uang lebih karena kebutuhan keluarga Pak. 5. Istri siri bukan kebutuhan, Bimo itu nafsu. Dan sekarang kamu tanggung akibatnya. Ambil barangmu dan segera keluar dari sini. Tak berhenti sampai di situ, kelima istri Bimo kompak menggugat Bimo ke pengadilan dan Bimo harus kehilangan seluruh hartanya untuk membayar ganti rugi dan nafkah atas anak hasil pernikahannya. Mira, Ririn, Nurul, maafin aku ya. Aku cuma pengen bahagiain kalian. Aku salah besar. Aku ini siapa sekarang? Aku bukan siapa-siapa. Tuhan, aku ini menyesal. Aku menyesal.
Aduh, aduh, kenapa ya? Kenapa aku merasa begitu lemah? Apa ini rasanya seperti tubuh ini nggak mau diajak kerja sama lagi ya? Tolong, tolong, tolong. Ini aneh sekali. Kamu mengalami gejala yang sangat langka. Ada pembusukan sel-sel tubuhmu yang berlangsung cepat. Tapi aku nggak bisa menemukan penyebab medis yang jelas. Saya sarankan kamu segera menjalani tes selanjutan di rumah sakit besar. Tapi dok, aku merasa kayak tubuhku ini malah jadi semakin parah. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi dok. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Mas Bimo, tubuh Mas nggak akan sembuh sebegitu saja. Sebelumnya, kalau saya boleh tahu, apa Mas Bimo mengalami sesuatu yang menyebabkan semua ini bisa terjadi? Stres, apa masalah besar? Tuhan, aku tahu, aku itu salah. Aku tahu semua yang aku lakukan itu salah. Tapi apakah masih ada kesempatan bagiku? Apakah aku itu masih bisa bertobat? Kenapa ya? Kenapa begitu bodoh? Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku itu nggak pernah cukup? Semua yang aku inginkan malah berakhir seperti ini. Aku benar-benar hancur. Maafkan aku. Aku menyesal. Aku sudah sadar. Aku dulu punya segalanya, punya kekuasaan, punya uang, punya istri. Tapi sekarang apa yang tersisa? Kesendirian. Hanya ini yang aku dapatkan. Apakah ini akhirnya semua yang aku lakukan meraih dengan kesendirian ini? Aku sudah kehilangan semuanya. Tuhan, maafkan aku. Aku tahu aku itu sudah salah. Aku tahu semua ini adalah akibat dari perbuatanku yang tidak bisa aku hentikan. Aku yang memilih jalan ini. Aku yang menghancurkan diriku sendiri. Bimo akhirnya meninggal sendirian di sebuah kuburan yang jauh dari orang-orang yang pernah ia kenal. Tidak ada orang yang datang meratapi kepergiannya, hanya kesepian yang menyelimuti. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini, kecuali konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Kita semua akan menghadapi akibat dari apa yang kita lakukan, baik itu kebahagiaan yang tulus atau kesengsaraan yang terelakkan.